Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih umat Rukun Santa Agnes. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang bukan umat Rukun Santa Agnes, yang mungkin pada malam hari ini ikut beribadah dengan Rukun Santa Agnes. Pada malam hari ini kita akan beribadah kembali secara virtual bersama keluarga Bapak Mulyadi Gosari dan Ibu Rina Tiko Alu. Kita berdoa pada malam hari ini untuk kesehatan keluarga Bapak Mulyadi Gosari dan Ibu Rina. Semoga keluarga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan. Mari ibadah pada malam hari ini kita buka dengan lagu pembukaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari ibadah pada malam hari ini kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam ini kita akan merenungkan hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Kita akan melihat bagaimana kasih Allah bagi kita manusia yang mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia. Namun, sebelum melanjutkan ibadah kita ini, mari kita tunduk sejenak. Kita menyadari dosa-dosa dan kelalaian kita dan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang abadi yang telah datang ke dalam dunia. Kuatkanlah kami
untuk tetap tekun dan setia, menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kelihatan maupun tak kelihatan, dan melakukan yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadah ini. Malam ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Sebab Engkaulah penebus dosa-dosa manusia, dan Engkaulah yang berkuasa kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita dengarkan bacaan pada malam hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Mezhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapat penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar adanya percakapan Yesus dan Nikodemus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapakah Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang Yahudi yang disebut dalam bagian Perjanjian Baru, terutama Injil Yohanes. Dicatat bahwa ia adalah seorang pemimpin agama orang Yahudi dan termasuk kelompok yang disebut sebagai Farisi. Dia telah melihat mukjizat yang dilakukan Yesus dan telah mendengar ajaran Yesus. Dia percaya bahwa Yesus benar-benar seorang guru yang diutus Allah. Dia ingin bertemu Yesus dan bercakap-cakap dengannya. Tetapi ia menunggu sampai malam tiba agar tidak dikenal secara umum sebagai murid Yesus. Dalam percakapan antara Yesus dan Nikodemus, ada 4 hal yang dapat kita dalami maknanya, yaitu kasih, percaya, menyelamatkan, dan terang. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah kasih. Allah begitu mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua. Kasih Allah tak pernah surut ketika berhadapan dengan kelemahan dan kekurangan manusia. Allah adalah kasih. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Selanjutnya, percaya.
pada ayat 15 dan 16, Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Percaya mengandung unsur utama sebagai berikut. Keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun kita hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah. Selanjutnya, menyelamatkan. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Yesus membawa kepada kehidupan dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Kita hidup di mana tidak akan ada lagi air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Kekal berarti selama-lamanya, tanpa ada batas, hidup bersama Tuhan yang kita sembah dan muliakan. Selanjutnya, terang. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah terang yang datang ke dalam dunia. Sayangnya, kasih ini justru ditolak banyak orang, sehingga mereka masuk dalam penghakiman. Salah satu ciri dasar dari orang fasik adalah bahwa mereka mengasihi kegelapan, yaitu mereka menikmati dosa. Sebaliknya, orang yang benar-benar sudah dilahirkan baru mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan dan merasa sedih apabila menyaksikan perbuatan jahat yang dilakukan orang fasik. Mereka tidak senang dengan hiburan sensual atau kelakuan berdosa yang dewasa ini begitu populer di kalangan masyarakat. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, orang Yahudi dari mazhab Saduki tidak mau menerima terang Kristus karena mereka iri hati. Iri hati ini membutakan mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat melihat terang Kristus. Dalam masa Paskah ini, kita merenungkan dan memberi perhatian kepada Yesus yang telah bangkit. Yesus yang telah mengalahkan maut. Bapa sangat mengasihi kita, bahkan sampai Ia mau memberikan anaknya. Kasih apakah yang bisa lebih tinggi daripada kasih yang rela untuk mengorbankan anaknya sendiri untuk kita? Mari kita tanggapi kasih Allah ini dengan percaya padanya pada masa-masa sulit. Kita dapat taat kepadanya meskipun kita ketika kodrat kita yang cenderung berdosa ingin menentang. Kita tetap dapat setia kepadanya ketika hal-hal duniawi akan menarik kita menjauh
dari-darinya. Kita dapat datang berlari kepadanya ketika kita sedang menderita, daripada menggantungkan diri pada sumber-sumber daya kita sendiri atau hikmat dunia. Kita memakai waktu sendirian bersamanya, menantikannya, mendengarkan Dia. Ini adalah tanda-tanda sejati dari kasih devosi kepada Tuhan. Tanda-tanda yang akan diberi ganjaran olehnya dengan membebaskan kita dari dosa dan memenuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya. Semoga Allah yang Maha Baik mendampingi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, Engkau telah memilih imam-imam yang melayani Engkau di kebun anggur. Dampingilah imam-imam-Mu yang bekerja di paroki kami, agar mereka tetap semangat mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah paroki kami sehingga menjadi tempat yang subur bagi perkembangan iman kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, doronglah kami agar kami umat Rukun Santa Agnes sanggup dan tak henti-hentinya memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia, yang mendambakan masa depan yang cerah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami di masa pandemi yang belum berakhir ini. Kurniakanlah kami imun tubuh yang dapat menangkal COVID-19. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pandanglah umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Hiburlah dia dan ringankanlah penderitaannya. Kami berserah kepadamu bahwa tidak ada penyembuhan yang sulit bagimu jika itu adalah kehendak-Mu. Jamahlah umat-Mu yang sedang sakit dengan perhatian-Mu yang penuh kasih. Memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan apa yang membuatnya sakit dalam kemuliaan nama-Mu yang penuh kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk keluarga Bapak Mulyadi Gosari dan Ibu Rina. Semoga Engkau senantiasa
selalu memberikan kesehatan di masa-masa COVID-19 ini, dan Engkau selalu menjaganya dengan berkat-berkat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk Cucunda Marco dari Bapak Mulyadi Gosari dan Ibu Rina, yang mana Cucunda Marco lagi dalam masa pertumbuhan. Sekiranya Engkau selalu memberikan kesehatan pula, sehingga bertumbuh dengan sehat dalam jasmani dan rohani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk wujud-wujud doa pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kali ini. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, dan dampingilah kami senantiasa. Dan terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Semoga firman-Mu ini selalu kami renungkan dan selalu belajar dari-Mu. Kami mohon berkat-Mu juga untuk umat Rukun Santa Agnes yang pada malam hari ini belum sempat mengikuti ibadah bersama karena sesuatu hal. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Ibu, saudara-saudari umat Rukun Santa Agnes, dan juga umat lainnya yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian, ibadah pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Tapi hancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka